Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Ibu dosen, khususnya dosen pembimbing dan juga dosen penguji skripsi S1 akuntansi angkatan 2022. Jadi pada kesempatan kali ini, saya, Marsyanda Aulia dengan NIM 17066-2207, akan memaparkan terkait dengan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Audit Tenur, Rotasi Audit, Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, di mana dikarenakan ini adalah proposal, maka pembahasannya akan fokus pada bab 1 sampai dengan bab 3. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan khusus latar belakang. Jadi untuk alasan utama saya mengambil topik ini yaitu secara personal sebetulnya saya tertarik dikarenakan semasa magang di kantor akuntan publik beberapa kali kita terlibat diskusi terkait dengan kualitas audit itu sendiri. Dan karena itu saya tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut dan setelah saya cari tahu lebih lanjut maka ditemukanlah fenomena tersebut gitu. Jadi seperti yang kita tahu, laporan keuangan itu merupakan sumber informasi utama bagi stakeholders, sehingga harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi melalui proses audit oleh auditor independen. Nah, tapi ternyata dalam praktiknya, walaupun sudah dilakukan proses audit oleh auditor independen, seringkali auditor tersebut tuh belum secara mampu atau secara keseluruhan mendeteksi terkait dengan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Manipulasi ini bisa berupa kecurangan maupun kesalahan gitu yang ada di laporan tersebut tapi tidak berhasil diidentifikasi oleh auditor. Seperti pada kasus PT Indofarma Tbk, ada kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food yang diaudit oleh KP non Big Four dan juga ada kasus PT Hansen International yang diaudit oleh Big Four gitu. Jadi karena adanya fenomena bahwa kualitas audit ini tuh belum mampu secara optimal dilakukan, maka menurut saya penting untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang mengaruhi kualitas audit itu sendiri. Nah, selain fenomena tadi, ternyata setelah saya cari tahu lebih lanjut, uh, sebetulnya sudah banyak penelitian yang meneliti terkait dengan topik ini, tapi penelitian-penelitian tersebut cenderung kontradiktif atau inkonsisten gitu. Ada beberapa penelitian yang bilang kalau pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit itu positif, ada juga yang bilang negatif, bahkan ada juga yang bilang bahwa tidak berpengaruh gitu. Dan juga begitu pula untuk variabel-variabel selanjutnya, rotasi audit, spesialisasi auditor, dan juga ukuran perusahaan, di mana tiap penelitian tuh memiliki hasil yang berbeda gitu. Nah, karena adanya perbedaan hasil penelitian tersebut atau research gap, maka saya tertarik untuk meninjau kembali terkait dengan penelitian ini yang saya rumuskan dalam judul pengaruh audit tenur, rotasi audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Dan selanjutnya merupakan pertanyaan penelitian. Nah, berdasarkan uraian latar belakang yang sebelumnya, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang menjadi sumber dari apa yang akan dibahas selanjutnya yaitu yang pertama ada apakah audit tenur berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit? Dan yang ketiga, apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Nah, berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka terciptalah tujuan, yaitu yang pertama, menguji dan menganalisis pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit. Yang kedua, menguji dan menganalisis pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit. Dan yang ketiga yaitu menguji dan menganalisis pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Selain itu, berikut merupakan manfaat dilakukannya penelitian ini. Yang pertama secara teoritis, yaitu dapat memperkuat teori agensi terkait dengan efektivitas mekanisme pengawasan eksternal melalui auditor independen, serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh audit tenur, rotasi audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit sehingga dapat memperkaya literatur di bidang auditing. Selain itu, terdapat pula manfaat praktis, di mana yang pertama, bagi perusahaan, penelitian ini tuh dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan dan evaluasi auditor guna meningkatkan kualitas audit. Jadi apakah secara berkala mereka harus ganti auditor atau mereka sebaiknya stay di auditor yang sama atau bagaimana gitu. Dan yang kedua, bagi auditor itu sendiri itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kompetensi, independensi, dan spesialisasi auditor guna meningkatkan mutu audit, terutama bagi KP-KP yang sebelumnya terlibat dalam kasus-kasus tadi.
bahwa mereka tuh belum mampu mendeteksi risiko salah saji yang dilakukan oleh manajemen. Nah, karena itu mereka bisa improve nih, bisa melakukan sekiranya apa yang bisa diperbaiki gitu untuk menghindari terjadinya kasus tersebut gitu. Dan yang ketiga, bagi regulator, penelitian ini dapat dilakukan atau dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan terkait dengan masa perikatan, rotasi auditor, serta standar mutu audit. Karena seperti yang kita tahu, terdapat beberapa aturan terkait dengan rotasi audit itu sendiri. Misalkan dalam beberapa tahun sekali itu harus diganti. Nah, dengan adanya penelitian ini, maka mereka bisa mempertimbangkan lebih lanjut apakah sekiranya harus ada perubahan peraturan itu sendiri atau tidak perlu gitu. Adapun selanjutnya yaitu teori pendukung yang saya pilih yaitu teori agensi, di mana teori agensi secara konsep ini menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal selaku pemilik perusahaan dan juga agen selaku manajemen yang menjalankan operasional perusahaan, di mana antara prinsipal dan agen ini itu berpotensi adanya konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan. Nah, dalam hubungan ini, manajemen itu bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kinerja melalui laporan keuangan kepada prinsipal gitu. Nah, tapi dalam kondisi ini prinsipal kan bisa aja skeptis ya, apakah sekiranya laporan yang dilaporkan oleh manajemen itu sudah sesuai atau belum. Nah, karena itu prinsipal ini nge-hire auditor gitu, untuk membantu proses pengawasan mereka apakah sekiranya manajemen ini tuh sudah secara jujur atau secara benar gitu menyampaikan laporan keuangan dengan keadaan yang sesungguhnya. Mana ini yaitu untuk meminimalisir konflik kepentingan dan asimetri informasi, di mana diperlukan mekanisme pengawasan eksternal melalui auditor independen seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kualitas audit yang baik itu diharapkan mampu meningkatkan keandalan laporan keuangan dan menjaga kepercayaan stakeholders dalam laporan itu sendiri gitu, dalam perusahaan itu sendiri. Di mana dalam praktik audit, konsep ini itu berkaitan dengan audit tenur, rotasi audit, dan spesialisasi auditor yang mempengaruhi independensi dan juga kemampuan auditor dalam menghasilkan kualitas audit yang optimal. Nah, selanjutnya yaitu konsep yang diteliti. Yang pertama, kualitas audit. Nah, kualitas audit ini itu merupakan kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mengungkap adanya kesalahan dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan keandalan informasi keuangan. Kualitas audit ini itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor dalam melaksanakan proses audit, di mana biasanya kualitas audit ini itu diproyeksikan dengan KP Big Four dan juga non Big Four gitu. Di mana hal ini dikarenakan KP Big Four itu diyakini memiliki sumber daya dan sistem pengendalian mutu internal yang lebih baik dibanding KP non Big Four, sehingga diasumsikan bahwa KP Big Four ini itu dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih andal dibanding dengan KP non Big Four. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan audit tenur. Nah, audit tenur ini merupakan jangka waktu perikatan antara auditor maupun KAP dengan klien dalam memberikan jasa audit, di mana masa perikatan yang lebih lama ini memungkinkan auditor memahami lebih dalam terkait dengan kondisi klien gitu, karena udah di audit bertahun-tahun pasti mereka terus belajar sehingga akhirnya bisa lebih paham terkait dengan kondisi dari perusahaan tersebut gitu dibanding dengan auditor baru. Namun, walaupun demikian, walaupun mereka sudah pasti atau memiliki pemahaman yang lebih dalam terkait dengan klien itu sendiri, ada potensi bahwa uh, audit tenor yang terlalu lama ini itu dapat mengurangi independensi auditor gitu, karena bisa aja terciptanya hubungan personal karena perikatan yang terlalu lama gitu. Jadi untuk audit tenor itu sendiri di penelitian ini diproyeksikan dengan namanya tahun perikatan. Nah, selanjutnya itu ada rotasi audit. Jadi rotasi audit itu merupakan pergantian auditor maupun KP dalam mengaudit laporan keuangan klien dalam periode tertentu.
di mana rotasi audit ini itu biasanya dilakukan untuk menjaga independensi dan objektivitas auditor, serta mencegah hubungan jangka panjang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Jadi untuk proksinya itu sendiri, biasanya dummy, dimana kalau semisal klien tersebut mengganti KP, maka diproksikan dengan satu, namun apabila tidak mengganti KP itu nol nilainya. Selanjutnya yaitu spesialisasi auditor. Nah, spesialisasi auditor ini itu merupakan keahlian auditor atau KAP dalam memahami karakteristik industri tertentu secara mendalam. Nah, auditor yang memiliki spesialisasi industri ini nilai cenderung lebih mampu mendeteksi risiko dan kesalahan sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses audit gitu. Adapun untuk spesialisasi auditor ini biasa dipastikan dengan jumlah klien KP dalam industri dibagi dengan jumlah emiten dalam industri dikali dengan 100%. Jadi secara konsep spesialisasi auditor ini lebih kepada sekiranya auditor mana yang dia tuh udah biasa untuk mengaudit uh, klien dalam industri tersebut gitu. Karena biasanya kan dalam industri yang sama karakteristik perusahaannya atau operasional perusahaannya kan tidak jauh berbeda ya dibanding dengan mengaudit perusahaan yang berbeda industri gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan itu merupakan besar kecilnya suatu entitas yang dapat dilihat dari total aset, penjualan, atau laba perusahaan. Nah, perusahaan yang lebih besar itu biasanya cenderung memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks, sehingga meningkatkan kebutuhan terhadap pengawasan dan kualitas laporan keuangan. Nah, proksi yang saya ambil untuk ukuran perusahaan ini yaitu logaritma natural dari total aset. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil penelitian terdahulu dan gap penelitian. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya pada latar belakang. Jadi, setelah saya kaji, banyak nih penelitian-penelitian yang membahas tentang topik-topik terkait dengan kualitas audit, dengan variabel audit tenure, spesialisasi auditor, dan juga rotasi audit, tapi ternyata masih inkonsisten atau masih beragam hasilnya. Kayak contohnya ini, untuk audit tenure, Jessica, Ramadan, dan Nur Cahyani bilang kalau pengaruhnya itu positif gitu antara audit tenure dan juga kualitas audit. Tapi ternyata uh, Aurelia, Emovan, dan juga Putra itu menyatakan bahwa audit tenure itu berpengaruh negatif ke kualitas audit. Selain itu, untuk Fitriani menyatakan bahwa justru audit tenure itu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan hasil penelitian ini, maka diperlukanlah pengujian kembali untuk memperoleh hasil yang lebih konsisten dan komprehensif gitu terkait dengan kualitas audit. Nah, berikut secara lebih mendalam terkait dengan hasil penelitian terdahulu gitu, dalam bentuk tabel. Jadi dari mulai judulnya, terus penelitian oleh siapa, dan hasilnya bagaimana. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual. Nah, yang pertama yaitu audit tenure terhadap kualitas audit. Jadi, audit tenure seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu kan merupakan masa perikatan auditor dengan klien ya, yang dapat meningkatkan pemahaman atas karakteristik bisnis klien. Namun di balik itu ternyata terdapat potensi kalau masa perikatan yang terlalu panjang ini itu menurunkan independensi auditor karena adanya um, relasi atau adanya hubungan personal antara auditor dan juga klien sehingga memungkinkan adanya sekiranya kecurangan atau kesalahan yang saling ditutupi oleh kedua belah pihak itu sehingga dapat mengurangi ketelitian maupun kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan yang kemungkinan besar selanjutnya itu dapat berdampak pada penurunan kualitas audit. Nah, hal ini itu didukung oleh penelitian Aurelia, Emovan, Putra, dan juga Ramadia bahwa audit tenure itu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Nah, karena itu, hipotesis yang saya ajukan dalam penelitian ini yaitu audit tenure secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit karena yang tadi perikatan yang terlalu lama itu dapat menurunkan independensi yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas audit. Nah, yang kedua yaitu rotasi audit terhadap kualitas audit. Nah, seperti yang sebelumnya dijelaskan juga, rotasi audit ini merupakan pergantian auditor dalam periode tertentu yang bertujuan menjaga independensi auditor.
Nah, adanya rotasi ini itu memungkinkan auditor memperoleh perspektif baru dalam pemeriksaan sehingga meningkatkan objektivitas auditor dan juga menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Nah, ini juga bisa dibilang bersangkutan lah sama si audit tenure tadi. Kalau yang tadi kan audit tenure kalau terlalu lama itu dapat mempengaruhi independensinya ya. Nah, karena itu dilakukanlah rotasi audit untuk meningkatkan objektivitas dan menghindari adanya si hubungan personal antara auditor dan juga klien gitu sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Nah, hal ini itu didukung oleh penelitian Jaiman, Emovan, Nur Cahyani, dan Ramadan yang menunjukkan bahwa rotasi audit itu berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Karena itu hipotesis yang saya ajukan yaitu rotasi audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit dalam artian apabila suatu perusahaan itu melakukan rotasi audit, maka kemungkinan besar kualitas auditnya lebih baik karena auditornya itu um, terhindarlah dari kemungkinan adanya bias kepentingan atau auditor itu cenderung sangat independen karena mereka belum ada hubungan atau ada potensi hubungan personal gitu antara dia dengan klien gitu. Nah, yang ketiga yaitu spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Nah, spesialisasi auditor ini mencerminkan pengetahuan dan pengalaman mendalam auditor pada industri tertentu, di mana auditor spesialis ini dinilai lebih mampu memahami resiko bisnis serta mengidentifikasi potensi kesalahan dalam laporan keuangan, sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Nah, hal ini itu didukung oleh penelitian Hutapea, Kholik, Nur Hasana, Octavia, yang menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Karena itu, hipotesis ketiga yang saya ajukan yaitu spesialisasi auditor secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Karena auditor spesialis atau auditor yang sudah biasa melakukan audit di industri tersebut cenderung memiliki pemahaman yang lebih dalam lah terkait karakteristik perusahaan yang ada di um, industri tersebut sehingga mempermudah atau memperlancar proses audit yang pada akhirnya dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik kita dibanding auditor yang bukan spesialis gitu. Nah, berikut merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini gitu. Jadi, untuk penelitian ini itu mengkaji pengaruh audit tenure, rotasi audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Nah, berikut untuk gambarannya. Jadi ketiga variabel independen ini itu diasumsikan memiliki hubungan terhadap kualitas audit. Maka dirumuskanlah dalam bentuk hipotesis ini. Adapun ukuran perusahaan ini itu digunakan sebagai variabel kontrol guna mengendalikan pengaruh karakteristik perusahaan terhadap hasil analisis gitu. Jadi saya menilai kalau ukuran perusahaan ini tuh masih ada potensi dia dapat mempengaruhi kualitas audit, tapi fokus saya tetap di ketiga variabel tersebut. Karena itu ukuran perusahaan saya jadikan variabel kontrol gitu karena adanya kemungkinan untuk mempengaruhi uh, kualitas audit atau variabel Y namun tidak menjadi fokus penelitian. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan unit analisis populasi dan sampel. Nah, unit analisis dalam penelitian ini yaitu berfokus pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Nah, analisis ini dilakukan dengan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan. Pemilihan sektor ini itu didasarkan pada tingginya kompleksitas transaksi sehingga kualitas audit menjadi penting untuk dikaji. Nah, untuk populasinya yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2022 dan juga 2024. Adapun untuk sampelnya itu dipilih berdasarkan purposive sampling dengan kriteria berikut. Yang pertama yaitu perusahaan tersebut terdaftar di BEI selama periode 2022 sampai dengan 2024. Yang kedua, perusahaan tersebut tidak delisting gitu sehingga setelah saya cari tahu ternyata dari 122 perusahaan sektor industri barang konsumsi terdapat 6 perusahaan yang delisting selama periode 2022 sampai dengan 2024. Karena itu 6 perusahaan ini saya tidak sertakan dalam
penelitian. Dan yang ketiga yaitu kriterianya perusahaan yang secara konsisten mempublikasikan laporan tahunan dan memaparkan informasi terkait dengan variabel yang saya ambil, yaitu kantor akuntan publik dan juga entitas total aset entitas dalam laporan tahunannya selama periode 2022 sampai dengan 2024. Sehingga untuk perusahaan-perusahaan yang tidak secara konsisten mempublikasikan laporan tahunannya atau tidak memaparkan terkait dengan informasi yang saya butuhkan, maka perusahaan tersebut tidak saya sertakan dalam penelitian, yaitu ternyata terdapat 26. Sehingga setelah dikurangi dengan perusahaan yang tidak sesuai kriteria tadi, ditemukanlah bahwa 70 perusahaan ini yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Karena itu, dikarenakan penelitian saya berlangsung selama 3 tahun dari 2002 sampai 2024 atau 3 tahun, apabila dikalikan 70 perusahaan dengan 3 tahun penelitian, maka total sampel penelitian itu terdapat 210. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Jadi secara garis besar, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini itu ada dua. Yang pertama, pengumpulan data sekunder, di mana penelitian ini itu menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, khususnya untuk manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2022-2024. Di mana data ini saya peroleh melalui situs resmi BI atau IBX dan juga situs resmi dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Adapun selanjutnya yaitu ada penelitian kepustakaan, di mana penelitian ini itu dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang mendukung penelitian, di mana sumber data ini itu meliputi jurnal ilmiah, buku, dan literatur relevan terkait dengan variabel yang saya ambil, yaitu audit tenur, rotasi audit, spesialisasi auditor, kualitas audit, dan juga ukuran perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat operasionalisasi variabel. Dimana ini juga secara general tadi sudah dibahas dalam bab 2. Namun akan saya jelaskan lebih lanjut, di mana untuk yang pertama yaitu variabel terikat atau Y dalam penelitian ini yaitu kualitas audit, di mana kualitas audit ini diukur dengan menggunakan dummy variabel berdasarkan reputasi kantor akuntan publik, di mana apabila kantor akuntan publik tersebut tergolong dalam kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan Big Four, maka akan mendapat nilai 1. Namun apabila perusahaan tersebut tidak terafiliasi oleh Big Four, maka akan mendapatkan nilai 0. Di mana KP Big Four ini itu terdiri atas Deloitte, KPMG, PwC, dan juga EY. Nah, proxy ini digunakan karena kantor akuntan publik Big Four itu dinilai memiliki sumber daya, pengalaman, dan sistem audit yang lebih baik, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dibanding KP non Big Four. Nah, selanjutnya untuk operasionalisasi variabel bebas atau X. Dimana yang pertama untuk variabel X1, audit tenure, itu merupakan lamanya masa perikatan antara auditor dengan klien yang dihitung sejak tahun pertama penugasan hingga tahun terakhir, di mana proksinya ini adalah lamanya tahun perikatan. Jadi apabila perusahaan tersebut baru pertama kali atau tahun pertama diaudit oleh KP terkait, maka mendapat nilai 1. Apabila tahun kedua mendapat nilai 2, tahun ketiga mendapat nilai 3, dan seterusnya gitu. Jadi diproksikan oleh lamanya tahun perikatan. Nah, untuk variabel yang kedua, rotasi audit, itu merupakan pergantian auditor atau KP guna menjaga independensi dan objektivitas auditor. Nah, pengukurannya ini dummy, di mana apabila perusahaan tersebut mengganti KP atau melakukan adanya rotasi audit, itu mendapat nilai 1. Apabila tidak mengganti KP, itu mendapat nilai 0. Gitu. Yang ketiga yaitu spesialisasi auditor, yang mana merupakan tingkat keahlian auditor pada industri tertentu, di mana dengan penelitian ini itu diukur dengan rasio auditor industry specialization yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah klien KP dalam industri dibagi dengan jumlah emiten dalam industri dan juga dikali dengan 100%. Jadi contohnya misalkan suatu KP dalam artian misalkan salah satu Big Four EY dia mengaudit 10 emiten yang ada di sektor industri barang konsumsi. Berarti
10 dibagi jumlah emiten dalam industri keseluruhan, misalkan itu ada 100. 10 dibagi 100 dikali 100 itu adalah hasil dari spesialisasi auditor itu sendiri. Jadi semakin banyak klien dalam industri yang dia audit, maka semakin besar spesialisasi auditornya. Nah, selanjutnya yaitu ada ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, di mana ukuran perusahaan ini dilibatkan untuk menjaga hubungan antar variabel supaya tetap akurat dan tidak bias, di mana ukuran perusahaan itu diproyeksikan dengan logaritma natural total aset. Itu kenapa uh, harus di ubah menjadi bentuk logaritma natural karena supaya hasilnya tuh tidak terlalu jomplang gitu. Mungkin ada perusahaan yang sekiranya asetnya sekian miliar, tapi ternyata ada perusahaan yang asetnya sekian triliun. Karena kalau misal tidak dilogaritmakan, maka mereka akan jomplang dan pada akhirnya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Karena itu disederhanakanlah dengan logaritma natural supaya hasilnya lebih searah atau lebih tidak jomplang gitu. Nah, selanjutnya itu gambaran tabel terkait dengan operasionalisasi variabel tersendiri kayak tadi. Kualitas audit itu dummy, 1 jika Big Four, 0 jika non-Big Four, skalanya nominal, audit tenure itu jumlah tahun perikatan auditor, skalanya interval, rotasi audit itu dummy 1 apabila terjadi rotasi, 0 jika tidak terjadi rotasi, itu nominal skalanya, spesialisasi auditor, dia hasil dari auditor industry specialization, itu skalanya nominal, dan yang terakhir ukuran perusahaan itu dihitung berdasarkan logaritma natural total aset yang skalanya rasio. Nah, selanjutnya merupakan teknik analisis data, di mana penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode regresi logistik. Pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan IBM atau IBM SPSS statistik gitu. Kemudian untuk yang pertama itu akan dilakukan analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian, di mana parameter yang digunakan pada minimum, maksimum, rata-rata, dan juga standar deviasi. Selanjutnya, untuk analisis regresi logistik, di mana analisis regresi logistik atau metode ini itu digunakan karena variabel dependen yang saya gunakan yang tadi itu kualitas audit dan diproyeksikan dengan dummy bernilai 1 kalau KP Big Four dan nilai 2 kalau KP Big Four itu bersifat dikotomis atau cuma ada 2 jawaban. Karena itu penelitiannya lebih efektif dilakukan dengan analisis regresi logistik. Gitu. Adapun berikut merupakan model regresi logistik itu sendiri dan berikut keterangannya. Nah, selanjutnya yaitu terdapat uji model regresi logistik. Jadi pengujian model ini itu terdapat beberapa tahap. Nah, yang pertama overall model fit, di mana untuk menilai melihat nilai NS2 log likelihood, dan juga yang kedua itu ada pengujian Hosmer and show task itu apabila signifikan biasanya bernilai lebih dari 0,05. Di mana yang ketiga yaitu ada NR square itu untuk menilai kemampuan model menjelaskan variabel dependen, dan juga yang terakhir ada uji Watt untuk menguji pengaruh masing-masing variabel. Nah, mungkin begitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya gunakan dalam menyusun penelitian atau proposal skripsi ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.